Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat belajar untuk anak-anak semua. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran kalian pada pertemuan sebelumnya untuk modul dari halaman 51, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan menyelesaikan aktivitas pembelajaran, kalian dapat memahami konsep pertidaksamaan linier satu variabel dari suatu konteks dengan benar. Yang kedua, diberikan konteks tertentu, kalian dapat membuat model matematika dalam bentuk pertidaksamaan linier satu variabel dengan benar. Yang ketiga, dengan berpikir kreatif, kalian dapat menganalisis masalah kontekstual menjadi bentuk pertidaksamaan linier satu variabel dengan benar. Oke, jadi untuk yang pembelajaran atau aktivitas yang pertama yaitu memahami konsep pertidaksamaan linier satu variabel dari suatu konteks. Nah, di sini ditampilkan gambar gerbang tol Kota Baru. Ya, jadi di tol ini banyak sekali rambu-rambu lalu lintas ya yang harus kalian pahami. Nah, di sini ada kaitannya dengan konsep pertidaksamaan linier. Oke, untuk yang pertama, perhatikan gambar. Di sini ada gambar seperti ini yang di depan kalian. Oke. Nah, apa arti dari gambar tersebut? Jadi kalau ada gambar kemudian ada warna merah di sini berarti ada rambu larangan gitu ya, rambu larangan. Nah, kalau untuk simbol yang seperti ini ada tanda segitiga di atas dengan di bawah, kemudian ada tulisan 4,2 M. Itu artinya larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan tinggi lebih dari 4,2 meter. Jadi kalau tingginya lebih dari 4,2 meter itu dilarang untuk masuk. Ya, intinya seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2, perhatikan gambar lagi, bedanya dengan di atas. Kalau tadi kan di atas tanda segitiganya itu di atas dan di bawah. Kalau yang nomor 2 ini di kanan dan di kiri ada tulisannya 2,9 M. Nah, itu artinya larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan lebar lebih dari 2,9 meter. Jadi nggak boleh masuk ya kalau kendaraannya lebarnya lebih dari 2,9 meter. Ini untuk nomor 2. Kemudian untuk nomor 3, perhatikan gambar, apa arti dari gambar tersebut. Jadi artinya ini tetap rambu larangan, yaitu batas kecepatan maksimal yang ditentukan itu adalah 80 km. Ya, batas kecepatan maksimal yang diperbolehkan atau yang ditentukan itu 80 km maksimalnya, berarti lebih dari 80 itu nggak boleh. Kemudian yang nomor 4, perhatikan gambar. Apa arti dari gambar tersebut? Nah, ini rambu larangan, jadi artinya di sini larangan untuk mendekati kendaraan di depannya dalam jarak yang sama atau kurang dari 80 km. Jadi jarak antar kendaraan itu nggak boleh kurang dari 80 meter ya, atau 80 km pasnya. Kemudian untuk yang nomor 5, apa arti dari gambar tersebut? Jadi di sini karena biru berarti ini himbauan ya. Kecepatan minimum yang diperbolehkan itu adalah 60 km. Ya, kecepatan minimum yang diperbolehkan itu 60 km. Dengan mengerjakan setiap aktivitas pada persoalan di atas, berarti kalian sudah mulai mengenal beberapa persoalan kontekstual dalam kehidupan kalian sehari-hari dari konsep pertidaksamaan. Oke, jadi sebenarnya pertidaksamaan itu ada kaitannya dengan kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Untuk contohnya kasus di sini yaitu tadi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan tol ya, gerbang tol.
Kemudian saya lanjutkan untuk aktivitas yang kedua. Nah, aktivitas kedua ini kalian akan diajak gitu ya untuk memahami bagaimana cara membuat model matematika dalam bentuk pertidaksamaan linear suatu variabel. Nah, sekarang perhatikan untuk nomor 1. Yang ini ya, tuliskan dengan kalimat kalian sendiri apa yang dapat mewakili kondisi pada gambar tersebut. Nah, kalau dari gambar ini, kondisinya yang sebelah kiri itu lebih berat daripada yang sebelah kanan. Ya, ini sudah jelas. Kemudian yang nomor 2, cobalah untuk membuat model matematika dari kalimat yang telah kalian tuliskan. Oke, yang kirinya itu kan lebih berat daripada yang sebelah kanan. Berarti di sini kalian bisa nuliskan kalau yang kiri tadi nilainya ada 1, 2, 3 dan X. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 itu hasilnya 6. Ya, berarti di sini yang sebelah kiri bisa kalian tuliskan X tambah 6. Karena dia lebih berat berarti tandanya seperti ini. Ya, lebih dari yang sebelah kanan yaitu 10. Ya, jadi X tambah 6 lebih dari 10. Kemudian dengan menuliskan model matematika pada aktivitas tersebut, berarti kalian sudah mulai untuk menyusun pertidaksamaan linear satu variabel dari masalah yang ada. Kemudian sekarang kita lanjut supaya kalian lebih paham lagi. Untuk nomor 1. Ya, salah satu syarat untuk memiliki SIM C adalah usia minimal 17 tahun. Jika U menyatakan usia, ya jadi U di sini simbol untuk usia. Tadi di sini bahasanya adalah minimal 17 tahun ya. 17 tahun itu baru boleh memiliki SIM. 18, 19 dan seterusnya. Kalau kurang dari 17 itu tidak boleh. Ya, jadi untuk menuliskan pertidaksamaannya U lebih dari atau sama dengan 17. Oke, jadi U lebih dari atau sama dengan 17 tadi artinya usia yang diperbolehkan untuk memiliki SIM itu adalah 17 tahun ke atas. Karena tadi bahasanya minimal ya. Minimal paling kecil itu 17. Kalau 18, 19 boleh. Jadi U lebih dari atau sama dengan 17. Nomor 2, siswa yang ikut remedial ada siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 70. Nah, kita pahami dulu kalau kurang dari 70 itu masuk remedial enggak? Ya. Nah, ini. Jadi kalau ada kalimat kalian harus pahami dulu maknanya, baru kalian tuliskan pertidaksamaannya. Kalau bahasanya nilai kurang dari 70, berarti 70-nya itu tidak masuk. Ya, jadi siswa yang dapat nilai 70 itu tidak ikut remedial. Ya. Berarti simbolnya adalah N kurang dari 70. Jadi N tadi menyatakan siswa yang di remedial. Jadi N kurang dari 70. 70, nilai 70 pas tidak ikut remedial. 70 ke atas tidak ikut remedial, berarti di bawahnya. Selanjutnya nomor 3, untuk mengerjakan tugas matematika memerlukan paling banyak 3 lembar kertas. Paling banyak. Ya, ini ada kata-kata paling banyak 3 lembar. Jika L menyatakan banyaknya lembar kertas, maka tuliskan pertidaksamaannya. L, ya saya tuliskan L paling banyak 3, berarti maksimalnya itu 3 gitu ya, maksimalnya. Nah, berarti simbolnya adalah kalau maksimal 3, berarti 1 boleh, 2 juga boleh. Nah, berarti tulisnya L kurang dari atau sama dengan
3. Ya, jadi L ini nilainya bisa 1, 2, dan 3. Tadi kan paling banyak 3. Kemudian untuk nomor 4, salah satu syarat masuk SMA adalah usia maksimal. Oke, usia maksimal 21 tahun. Jika X menyatakan usia, tuliskan pertidaksamaannya. Usia maksimal 21, berarti 22 tidak boleh, apalagi 23. Nah, kalau 20 masih boleh. Ya, berarti maksimal tuh yang paling gedenya itu adalah 21. Nah, berarti nulisnya X kurang dari atau sama dengan 21. Ya, maksimalnya 21, kurang dari 21 masih boleh. Saya lanjut untuk yang nomor 5. Dibutuhkan paling sedikit 50 sak semen untuk memperbaiki sebuah bangunan. Jika S menyatakan banyak sak semen, tadi ada kata-kata paling sedikit 50, berarti minimalnya 50. Ya, lebih dari 50 itu boleh. Nah, S tadi menyatakan banyak semen, banyak sak semen, berarti S lebih dari atau sama dengan 50, ya itu. Jadi sebanyak sak semen yang diperlukan itu paling sedikit 50, berarti 50 minimalnya. 51 boleh, 52 boleh, dan seterusnya. Kalau kurang dari 50 itu ya nggak boleh. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya di sini ada tabel persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini ya, dari tabel sudah terlihat kalau ciri khasnya persamaan itu dia pasti ada tanda sama dengan persamaan ya, sama. Kemudian kalau pertidaksamaan itu tandanya lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Nah, di bawah sini ada pun cara membaca tanda pertidaksamaan. Nah, ini penting juga untuk kalian ketahui. Ya, tanda seperti ini dibaca lebih dari, kemudian tanda seperti ini dibaca kurang dari. Yang di bawahnya ini adalah lebih dari atau sama dengan, atau bahasa lainnya tidak kurang dari atau paling sedikit. Ya, paling sedikit. Kemudian kurang dari atau sama dengan di sini, atau bahasa lainnya adalah tidak lebih dari atau paling banyak. Oke. Nah, di sini pada contoh pertidaksamaan AX sama B lebih dari 0, A itu dinamakan koefisien, X itu dinamakan variabel, sedangkan B dinamakan konstanta. Nah, semoga dari sini kalian sudah punya gambaran terkait dengan konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian aktivitas yang ketiga, Pak Anton memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Tidak lebih dari. Ya, berarti itu sudah maksimal ya. Tidak lebih dari. Berat Pak Anton sendiri ternyata 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya itu adalah 20. Oke. Jika banyak box yang dapat dimuat itu satuannya adalah X, tuliskan pertidaksamaan dari permasalahan tersebut. Oke, tadi kita sudah tahu kalau angkut barang itu, mobilnya itu muatnya itu paling enggak 800 kg, ya maksimal. Tidak lebih dari 800. Nah, sedangkan beratnya Pak Anton tadi kan 60. Nah, berarti 800 kuotanya mobil box ini kalian kurangi dengan 60. Nah, maka nanti jadi sisanya itu adalah 740. Nah, tadi terus di sini diketahui juga kalau pengangkut kotak barang itu setiap kotak tuh beratnya 20 kg. Nah, yang kita cari di sini kan sebenarnya berapa sih banyak kotak itu sebenarnya yang bisa diangkut gitu ya. Jadi kita nulisnya 20
kotak 20x gitu ya. 20 kali berapa kotak sih gitu ya. Kita nulisnya 20x, itu artinya 20 kali berapa kotak. Ya, kita belum tahu ini berapa kotaknya ini. Nah, ini paling tidak itu harus kurang dari atau sama dengan yang tadi ya 800 dikurangi dengan beratnya supir Pak Anton tadi 60. Nah, di sini kalian bisa nuliskan 20x kurang dari atau sama dengan 740. Nah, ya ini. Jadi ini pertidaksamaannya sudah ketemu nih ya, 20x kurang dari atau sama dengan 740. Kalau kalian disuruh nyari nilai x, itu nanti akan ketemu gitu ya. Karena di sini diminta hanya tuliskan pertidaksaamaan. Jadi kita nulisnya 20x kurang dari atau sama dengan 740. Untuk yang nomor 2, jumlah dua bilangan tidak kurang dari, ya, jumlah dua bilangan tidak kurang dari 120. Bilangan kedua merupakan 10 lebihnya dari bilangan yang pertama. Tuliskan bentuk pertidaksamaannya dalam X. Kita misalkan aja dulu ya di sini. Ya. Misal bilangan pertama, nah itu kalian misalkan dengan X misalnya ya. Kemudian bilangan kedua tadi disebutkan 10 lebihnya dari bilangan pertama. Oke, berarti sudah jelas 10 tambah X. Di sini jumlah dua bilangan tidak kurang. Oke, berarti di sini kita tulis bilangan pertama tadi X. Karena jumlah berarti kita tambah. Bilangan keduanya tadi 10 tambah X. Tidak kurang dari 120. Kalau bahasanya tidak kurang, berarti itu 120 itu ya, maksimalnya ya, tidak kurang dari 120. Berarti simbolnya adalah lebih dari atau sama dengan 120. Oke, sekali lagi tidak kurang dari 120. Kalau tidak kurang berarti nggak boleh 119, 118, itu nggak boleh. Tapi 120-nya itu masuk. Jadi otomatis tandanya itu lebih dari. Ya, lebih dari atau sama dengan 120. Nah, selanjutnya di sini kita operasikan saja yang sejenis. Tadi X dengan X berarti jadi 2X. Ditambah 10 lebih dari atau sama dengan 120. Nah, ini sebenarnya sudah bentuk pertidaksamaannya. Oke. Selanjutnya untuk yang di konteksnya rangkuman, apa sih perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? Jelas ya kalau persamaan itu tandanya itu di situ sama dengan. Kalau pertidaksamaan, nah tandanya itu lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Oke. Terus langkah yang dapat dilakukan untuk membuat model matematika dari permasalahan pertidaksamaan linear satu variabel. Langkahnya itu yang pasti adalah kalian harus memahami kalimatnya dengan baik. Ya, kalian harus tahu maknanya lebih dari, kurang dari, paling sedikit, paling banyak. Nah, dari kalimat itu kalian bisa menganalisa sendiri.
Kalau konteksnya paling sedikit, berarti angka sekian boleh nggak? Kalau paling banyak angka sekian boleh atau tidak? Nah, nanti disesuaikan dengan tanda pertidaksamaannya. Jadi yang pertama kali adalah kalian harus benar-benar paham makna dari kalimat atau maksud dari kalimat yang diberikan. Ya, jadi demikian untuk penjelasan dari pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.